Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO angkuh bab 30. Ayo cepetan, Bian menarik tangan Hanin. Iya, ntar dulu, aku izin dulu sama Mas Bara. Mas, panggil bapak kalau sama orang di tempat kerja tuh. Protes Bian. Kenapa emang? Bibir aku. Kenapa om yang protes? Terserah aku mau manggil Mas Bara dengan sebutan mas atau sayang. Mata Bian membulat, namun ia tidak sempat mengungkapkan kekesalannya karena Hanin lebih dulu melangkah masuk ke toko untuk menemui Bara. Mas, aduh, gimana ya ngomongnya? Padahal 2 jam lagi harusnya aku pulang. Nggak apa-apa, namanya juga ada urusan. Tapi gaji kamu tetap dikurangi loh ya. Saya nggak mau kamu makan gaji buta. Iya dong mas, masa gajinya si buta aku makan? Keke Hanin. Tawa Bara pecah. Ia sampai mencubit gemas pipi Hanin. Lucu banget sih kamu. Hanin menyengir. Udah dari orok aku lucu mas. Jadi Hanin memutar bola matanya kesal, lalu segera ganti pakaian. Hanin mengepalkan tangannya. Ingin sekali ia berteriak di depan wajah Bian. Ia membuatnya cemas dengan membicarakan soal Mami Safa. Dan ternyata wanita parubaya itu baik-baik saja. Om ngerjain aku ya, bisik Hanin. Sorry, lo marahnya nanti aja. Kalau lo nggak ikut gue, nanti gue dicoret dari kakak. Gimana? Bian balas berbisik. Mereka bergandengan tangan. Lebih tepatnya Bian yang memegang tangan Hanin masuk ke dalam rumah itu. Pengantin baru datang, ujar Ale dengan sumringah. Hanin, sini nak. Mami Safa melambaikan tangan pada Hanin, meminta gadis itu untuk dekat dengannya. Dengan sedikit ragu, Hanin mendekat dan duduk di samping sang mertua. Lebih cantik daripada di fotonya ya nih, puji Ale. Ini kakak Ale, kakak pertamanya Bian, jelas Mami Safa. Meski sedikit malu-malu, Hanin berkenalan dengan kakak iparnya itu dan juga suaminya. Bian, sini. Mau apa? Bian sudah waspada karena perasaannya sudah tidak enak. Kakaknya tidak akan bersikap semanis ini jika tidak ada maunya. Ayo cepetan, gak kangen sama kakakmu yang cantik ini? Bian memutar bola matanya malas, lalu mendekat namun duduk di ujung. Sini dong deketan, kayak gue penyakitan aja lu, celetuk Ali sambil menarik Bian. Awalnya biasa saja, namun detik berikutnya ia mencubit kedua pipi Bian dengan gemas, membuat lelaki itu sontak berteriak dan protes, sedangkan yang lainnya mentertawakannya, termasuk Hanin. Kesampean juga. Al katanya mau banget cubit pipinya Bian, ujar Yusuf. Ada-ada aja, datang jauh-jauh cuman buat nyubit pipi gue. Emang di sana nggak ada cowok seganteng gue kan? Tutur Bian sambil mengelus pipinya yang terasa perih karena dicubit. Hanin merasa terwakilkan. Kekesalannya seolah menguap melihat Bian dicubit Ali. Kalau gue mending pulang, nanti ngidamnya nendang gue atau nonjok, bahaya. Bian duduk menjauh dari sang kakak dan berhasil mengundang gelak tawa yang lainnya. Siapa suruh nyebelin? Makanya jadi korban ngidamnya kakak sendiri, ledek Hanin dalam hatinya puas melihat Bian. Ayo makan dulu, keburu dingin loh masakannya. Semuanya mengekor Mami Safa menuju meja makan. Bian dengan sok perhatiannya menarik kursi untuk Hanin, membuat gadis itu mengernyit heran. Bian begitu niat untuk memperlihatkan pada Mami Safa jika dirinya dan Hanin baik-baik saja. Padahal Mami Safa pun tahu dari gestur dan ekspresi Hanin, semuanya tetap tidak baik-baik saja. Mau sampai kapan berdiri? Apa mau duduk di pangkuan aku? Bisik Bian, namun masih bisa didengar yang lain. Wajah Hanin langsung memerah padam. Bian benar-benar membuatnya malu. Bisa-bisanya berkata seperti itu di depan semuanya.
Hanin melayangkan tatapan tajamnya pada Bian. Ia akan mengumpulkan semua kekesalan, lalu nanti akan melampiaskan semuanya setelah dirinya hanya berdua dengan Bian. Gak sekalian makannya di kamar aja, goda Fikro. Ini bocah tahu apa soal pengantin baru? Seru Ali menegur adiknya itu. Nggak tahu apa-apa, makanya nebak. Fikro tersenyum lebar dan itu terlihat menyebalkan di mata Hanin. Bian dan Fikro 11-12. Jelas saja mereka itu paling sering membuat kesal orang-orang di sekitarnya. Makan malam kali ini jelas semakin ramai dengan kehadiran Ale dan juga Yusuf. Hanin pun merasa nyaman karena ia tidak diperlakukan seperti orang asing. Dari awal kedatangannya ke sini ia memang diperlakukan dengan baik. Meski sikap Bian sangat menyebalkan, namun keluarganya begitu baik, membuat Hanin sangat segan. Kakak iparnya pun tidak kalah baik. Ia malahan sempat berpikir jika kakak iparnya julid seperti yang ada di dalam sinetron, tapi nyatanya tidak. Hanin bahkan sempat melupakan dirinya dan Bian saat ini sedang berperang. Hingga saat Ali meminta Bian dan Hanin untuk menginap, gadis itu menyadari fakta yang ada. Nggak bisa, besok dia harus sekolah. Untuk saat ini Hanin berterima kasih pada Bian ada di pihaknya. Hanin takut jika berada satu kasur dengan Bian, bisa-bisa nanti lelaki itu melaksanakan niat terselubungnya untuk membuat hamil Hanin. Memikirkannya saja sudah membuat Hanin bergidik ngeri. Ya udah, nanti hari libur nginep di sini ya, ucap Ali pada Hanin. Hanin tidak menjanjikan karena tidak ingin kembali terlibat terlalu dalam. Ia sudah bertekad untuk mundur. Ia bahkan sempat mengumpat kenapa harus ada kakaknya Bian yang datang dan membuat Hanin kembali ke dalam keluarga itu. Yuk sayang, kita pulang. Bian merangkul pinggang Hanin membuat gadis itu tersentak kaget. Ia sampai refleks mencubit lengan Bian karena Bian seenaknya menyentuhnya seperti ini. Mereka berdua langsung pamit. Tangan Bian masih bertengger di pinggang Hanin hingga lelaki itu membukakan pintu untuk sang istri. Jika saja Mami Safa dan Papa Rafael tidak mengawasi, mungkin Hanin juga sudah dari tadi protes. Turunin aku di sini. Mobil itu bahkan belum sampai 5 menit meninggalkan kediaman orang tua Bian. Namun lelaki itu sama sekali tidak memperdulikan permintaan Hanin. Lo mau pulang pakai apa? Pakai kaki. Nggak lihat di sini udah sepi. Nanti lo diculik kolong wewe gimana? Om pikir aku anak kecil apa? Aku nggak mempan ditakut-takutin gitu. Oke, lo mau turun. Mobil itu berhenti tepat di jalan yang gelap. Hanya dibantu penerangan remang-remang dari lampu jalan. Hanin terdiam memperhatikan sekitar. Bulu kuduknya sampai merinding. Mungkin jika siang hari ia jelas akan turun, tapi ini sudah pukul 9 malam. Di daerah perumahan sana memang sangat sepi, bahkan terkesan tak berpenghuni. Kenapa? Ayo turun. Egonya berontak saat Bian mengatakan itu. Meski takut, ia langsung turun dari mobil dan menutup pintu dengan cukup keras. Tanpa berkata lagi, Bian meninggalkan Hanin di sana. Nyebelin banget. Hanin sempatnya mengumpat, padahal dia begitu ketakutan. Dengan cepat, ia mengambil ponselnya di dalam tas. Mata gadis itu membulat karena ponselnya kehabisan daya. Ketakutannya semakin bertambah. Apalagi ia tidak tahu kemana mobil Bian tadi pergi. Ada beberapa blok yang harus dilewati sampai nanti berada di dekat jalan raya. Hanin berjengit kaget mendengar itu. Ia tidak berani meski hanya untuk menoleh dan memastikan suara apa di belakang tubuhnya. Gadis itu menjerit dan sontak berlari ke arah rumah mertuanya. Di sana tujuan paling dekat, tidak peduli dengan pertanyaan mereka. Karena saat ini Hanin hanya ingin menyelamatkan diri dari ketakutan. Saking cepat dan terburu-buru berlari, Hanin tersandung kaki sendiri. Ia meringis melihat lututnya yang lecet. Saat mencoba berdiri, pergelangan kakinya malah terasa sakit. Sudah pasti terkilir. Tangisnya pecah di tengah kesunyian malam dan gelapnya jalanan. Matanya sontak terpejam karena cahaya dari mobil berjalan ke arahnya. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Oke, sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.